Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini, dapat kita ketahui apakah variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Di sini saya akan membahas tentang uji T. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah yang pertama, kita menentukan hipotesis. H0 banding beta sama dengan 0, di mana variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1 banding beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Yang keempat, kita menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah, di mana H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika T tabel lebih besar dari min T hitung, lebih kecil dari T hitung, berarti H1 ditolak. Yang kelima, menentukan T tabel. Tabel uji T untuk signifikan 5% dan derajat kebebasannya, di mana mencari derajat kebebasan ini sama dengan N dikurang K, N di mana jumlah sampel, dan K adalah jumlah variabel. Yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketujuh, kita menyimpulkan hasil dari uji signifikansi. Kita masuk ke contoh, di mana contoh penerapan uji T kembali kita gunakan contoh kasus yang telah dibahas di persamaan regresi linier sederhana. Dari contoh kasus di atas, telah kita ketahui bahwa koefisien atau koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,90, koefisien korelasi sama dengan 0,95, dan jumlah datanya N sama dengan 10. Dari langkah-langkah yang telah kita ketahui, di mana yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan, H banding beta sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 banding beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi, di mana tingkat signifikansinya sama dengan 5%. Yang ketiga, kita menentukan nilai T hitung. T hitung sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Sama dengan kita telah mendapatkan nilai R sama dengan 0,95. Jadi kita masukkan 0,95 dikali akar N-nya adalah 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, di mana R kuadratnya adalah 0,90, jadi 0,90 sama dengan 0,95 akar 8 per akar 0,1 sama dengan 2,69 per 0,32, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 8,4. Berarti nilai T hitung sama dengan 8,4. Yang keempat, kita menentukan T tabel. Derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang K, di mana N-nya sama dengan 10 dan K variabelnya sama dengan 2, jadi hasilnya 8. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikan 5% sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya sama dengan 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tabel 2,306. Yang kelima, kita membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana T hitungnya lebih besar dari T tabel. T hitung 8,4 lebih besar dari T tabel yang 2,306.
Dan kita dapatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel X terhadap variabel Y dengan taraf signifikan 5%. Baiklah, sekianlah pembahasan dari saya tentang uji signifikansi dan hipotesis dengan menggunakan uji T. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.